Sobat SN, selamat datang di Ngobrol Cerdas bareng ASN. Biar pemerintahan gak cuma smart di nama. Perkenalkan, aku Indah Patisnambela, CPNS Perencana Ali pertama dari Balai Taman Nasional Bukit 12. Yang hari ini kebagian tugas untuk mimpin jalannya podcast ini. Nah, podcast ini bakal jadi tempat kita ngobrol santai, tapi tetap berisi. Karena ya jujur aja ya, nggak semua yang smart di sistem itu beneran smart di praktiknya. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam soal good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance, pastinya nggak afdol dong kalau belum kenalan sama narasumber-narasumber kece yang udah hadir bareng kita hari ini. Ada 4 orang hebat yang siap berbagi cerita dan pengalaman nyata. Langsung aja ya, kita sapa satu-satu. Mungkin dari Kak Amdani dulu, boleh kenalin diri dulu, Kak? Oke, siap. Salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Amdani, CPNS BKSDA Bengkulu, jabatan Polhut Ahli Pertama. Terima kasih. Oke, halo Kak Amdani, salam rimbawan Halo. nih. Nah, selanjutnya nih kita pindah ke Kak Andika Raka. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Baik, halo. Kenalkan, nama saya Andika Rekasi Wirbis. Saya CPNS Polri pertama dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita coba pindah ke Kak Rizky nih. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Satya Samudro, saya calon polisi kehutanan ahli pertama dari Balai Besar KSDA Jawa Barat. Terima kasih. Wah, jauh nih ya dari Jawa Barat. Nah, yang terakhir nih ada Kak Andi. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Halo guys, perkenalkan saya Andi Desta Hartanto, saya dari Balai Besar KSDA Jawa Timur. Saya sebagai polisi kehutanan ahli pertama. Salam lestari. Salam lestari, asik. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang super relate, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, jadi kan gini nih, smart governance itu sederhananya kan gimana pemerintah bisa kerja lebih efisien, transparan, digital, dan berdampak langsung ke publik. Dan kuncinya jelas ada di ASN-nya. ASN yang bukan cuma rajin login absen, tapi juga rajin mikir. Nah, kali ini kita udah kedatangan 4 narasumber keren yang bakal berbagi cerita nyata. 2 yang sudah menerapkan good practice dan bikin sistem kerja makin cerdas, dan 2 lagi yang akan buka-bukaan soal bad practice, alias hal-hal yang bikin smart governance kita kadang masih loading lama. Jadi ya kayak kompetisi sehat gitu sih ya, tapi tenang aja, nggak ada yang dieliminasi, cuma dievaluasi. Nah, karena kita bakal buktiin bareng-bareng kalau smart governance itu nggak cuma soal aplikasi digital, tapi juga soal mindset ASN yang mau berubah, kalian harus tetap stay tune ya untuk podcast ini. Karena sebentar lagi kita mau ngobrol cerdas bareng ASN, biar pemerintahan nggak cuma smart di nama. Nah, kita mulai dari yang positif dulu ya. Biasanya kalau ngomongin soal smart governance, yang paling seru tuh lihat gimana praktiknya bisa jadi inspirasi buat yang lain. Untuk 2 narasumber pertama kita ini nih punya contoh good practice yang udah terbukti bikin kerjaan di suatu instansi makin efektif dan efisien. Aku mau tanya dong ke Kak Rizky, menurut Kak Rizky, apa sih contoh praktik hebat yang bisa dibilang good practice dalam mendukung smart governance? Baik Kak Indah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Membahas tentang good practice dalam mewujudkan smart governance nih, terutama di bidang kehutanan ya. Saya punya salah satu contoh nih, berkaitan juga sama smart governance. Ada kata smartnya juga, yaitu smart patrol. Jadi mungkin para pendengar belum familiar terkait smart patrol. Jadi smart patrol itu merupakan suatu program yang teman-teman polisi kehutanan ini pasti tahulah kegunaannya. Jadi biasanya program ini digunakan untuk mengelola database secara terintegrasi guna mendukung kegiatan petugas di lapangan. Sistem ini juga terhubung melalui smart mobile sehingga proses pencatatan dan pengelolaan data kegiatan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Penerapan smart patrol ini membantu petugas di lapangan dalam memetakan potensi sumber daya alam
serta mempercepat pengelolaan data, perlindungan, dan pengamanan hutan, terutama di area-area yang rentan terhadap aktivitas ilegal, seperti pembalakan liar, perburuan liar, serta perembahan. Selain itu juga data yang dikumpulkan itu dapat digunakan untuk analisis selanjutan nih Kak, seperti mengidentifikasi pola pelanggaran dan juga menentukan area yang paling membutuhkan pengawasan. Adapun kunci dari keberhasilan program ini, yang pertama itu peningkatan kapasitas SDM dan juga pelatihan bagi petugas lapangan. Yang kedua itu integrasi serta keseragaman data antar unit-unit kerja. Yang ketiga, keberhasilan dari program ini juga ditunjukkan melalui adanya tindak lanjut yang nyata dari hasil analisis data di lapangan. Tentunya keberhasilan ini dapat meluas ke unit kerja lainnya dengan cara dilakukan standarisasi pedoman nasional serta pelatihan dan studi banding antar unit kerja di berbagai tempat agar praktik di lapangan menjadi yang terbaik. Mengingat program ini masih terus berkembang dan juga masih tahap penyempurnaan. Mungkin itu saja, Kak Indah. Wah, jawaban yang panjang dan daging banget ya untuk pertanyaan pertama. Keren banget sih Kak Rizky. Jadi guys, emang Smart Patrol ini bukan cuma soal aplikasi ya, tapi beneran bikin petugas di lapangan jadi smart beneran, bukan cuma smart di nama. Aku suka banget sih poin soal integrasi data dan pelatihan. Bukti kalau smart governance itu nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal manusianya yang mau upgrade skill dan beradaptasi dengan perubahan. Setuju nggak guys? Oke, selanjutnya nih, kalau dari Kak Amdani, ada contoh lain nggak ya yang bisa dibilang good practice dan bisa ditularkan ke unit lain? Oke, terima kasih Mbak Indah. Mungkin saya akan sedikit berbagi cerita terkait good practice Smart Art ASN di instansi saya saat ini, yaitu Kementerian Kehutanan. Ini sudah menerapkan sistem OSS, yaitu Online Single Submission, yang digunakan untuk mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terhubung dengan Kementerian Investasi. Salah satu perizinannya itu pemanfaatan hutan. Salah satu contohnya yaitu ada sistem informasi legalitas kayu, sistem informasi penata usaha hasil hutan. Kemudian ada juga perizinan penggunaan kawasan hutan. Kemudian perizinan lingkungan, sini termasuk permohonan AMDAL. Di sistem OSS ini kita bisa mengajukan izin tersebut. Kemudian manfaat dari penerapan sistem ini yaitu penyederhanaan birokrasi, kemudian peningkatan transparansi, meminimalkan peluang praktek korupsi dan pungutan liar dalam pengurusan izin. Kemudian juga ada kemudahan investasi bagi masyarakat. Dengan penerapan sistem ini, agar instansi lain dapat mengikuti, karena sistem ini menurut saya sudah transparan dan cepat dalam memberikan pelayanan. Itu Mbak. Wah, keren banget ya nih Kak Amdani. Jadi sekarang ngurus izin di Kehutanan tuh udah bisa online lewat OSS ya. Mantep deh, nggak perlu lagi nih bawa map tebal segede gaban. Jadi ini tuh contoh nyata gimana digitalisasi bisa bikin birokrasi lebih cepat, transparan, dan anti drama. Semoga makin banyak instansi yang nularin sistem kayak gini ya, biar pelayanan publik kita makin gesit dan nggak bikin masyarakat nunggu kayak nungguin sinyal di hutan. Oke, kalau tadi kita udah bahas yang baik, sekarang waktunya kita agak refleksi dikit nih. Karena buat bisa jadi smart, kita juga harus berani ngaca dan ngaku kalau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kalau menurut Kak Andi, apa sih contoh bad practice yang masih sering terjadi, yang justru bikin sistem kerja nggak efisien atau bahkan menghambat pelayanan publik? Baik, Mbak Indah, terima kasih ya sudah diundang sebagai narasumber dalam podcast ini. Kalau menurut saya, untuk bad practice dalam Smart Governance ASN yang saat ini ada di Kementerian Kehutanan itu minimnya integrasi sistem informasi. Nah, kenapa saya anggap hal ini sebagai bad practice? Karena upaya digitalisasi di Kementerian Kehutanan itu seharusnya mampu menghadirkan tata kelola yang lebih cerdas dan responsif ya. Namun, masih ditemukan bad practice berupa minimnya integrasi sistem informasi di berbagai unit kerja.
seperti beragam aplikasi yang dikembangkan tidak saling terhubung dan menggunakan standar data yang berbeda, sehingga informasi sulit diolah secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Akibatnya apa? ASN harus melakukan input data berulang pada beberapa platform, yang tidak hanya menurunkan efektivitas kerja ya, tetapi juga meningkatkan potensi kesalahan dan hilangnya data-data penting. Kondisi ini turut menghambat kolaborasi lintas sektor karena data tidak dapat diakses secara serentak oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau mitra penegak hukum lainnya. Masalah tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya berjalan secara optimal di kementerian kita ini. Diperlukan integrasi sistem yang terpadu, kebijakan data yang jelas, serta peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dengan begitu, pelayanan publik di sektor kehutanan dapat lebih efisien menurut saya, dan transparan dan juga mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan. Itu Mbak, yang menurut saya sebagai best practice ya di kementerian kita ini, kalau kita ambil dari Smart Governance ASN. Terima kasih. Wah, oke. Terima kasih untuk jawabannya yang juga daging banget nih. Bener sih kata Kak Andi, kadang emang bukan sistemnya yang nggak ada, tapi malah kebanyakan sistem. Satu data aja bisa nyasar ke 3 aplikasi ya kan. ASN-nya sampai bingung nih, ini gue kerja di lapangan apa di Excel ya. Padahal kan kalau sistemnya nyatu dan datanya seragam, kerjaan tuh jadi lebih cepat dan kepala juga nggak ngebul. Jadi intinya ya, smart governance itu bukan soal banyak aplikasi, tapi satu ekosistem yang nyambung dan bikin hidup ASN lebih tenang. Oke, selanjutnya nih, kalau dari Kak Andika, ada nggak sih contoh lain soal bad practice yang menurut kakak perlu dihindari? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Indah. Ini langsung saya jawab aja ya. Mungkin salah satu bad practice yang perlu dihindari dalam penerapan smart governance adalah ketika digitalisasi dilakukan tanpa memperhatikan integrasi data dan kebutuhan lapangan. Ini hampir sama dengan jawaban Mas Andi ya. Nah, ini juga jadi kebalikan dari jawaban Mas Rizky tadi masalah smart patrol ya. Itu bisa jadi good practice, bisa juga ada bad practice-nya. Misalnya, ada sistem pemantauan kawasan konservasi, tapi datanya tidak diperbarui secara berkala atau tidak sinkron dengan data satelit dan laporan di lapangan. Akibatnya, keputusan pengelolaan kawasan bisa salah arah. Nah, contoh lain, ketika aplikasi pelaporan aktivitas konservasi dibuat tanpa melibatkan petugas lapangan. Jadi ibaratnya platform ini tidak sejalan dengan petugas yang ada di lapangan, gitu. Nah, jadi akhirnya teknologi akhirnya tidak digunakan dan justru menambah beban administrasi. Jadi, praktis yang perlu dihindari adalah penggunaan teknologi yang hanya bersifat simbolik, tanpa memastikan bahwa data akurat, sistem saling terhubung, dan ada kolaborasi nyata antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi dengan kata lain, tidak hanya teknologi yang maju, tapi SDM-nya juga harus ditingkatkan. Begitu Bu Indah. Terima kasih. Oke, kalau tadi udah ada Kak Andi, ini ada Kak Andika ya, udah kayak Upin Ipin di grup nih. Tapi aku setuju banget sih sama Kak Andika. Kadang niatnya tuh emang mau kelihatan canggih, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan digital doang. Sistemnya sih udah keren, tampilannya futuristik, tapi datanya nggak pernah diupdate. Ya sama aja nggak sih kayak punya HP mahal, tapi sinyalnya hilang terus. Ini ngingetin kalau smart governance itu bukan soal siapa yang paling digital, tapi siapa yang paling nyambung antara data, lapangan, dan manusia yang pakai. Karena kalau teknologinya nggak dipakai bareng, ya akhirnya cuma jadi aplikasi numpang lewat doang di komputer ASN. Nah, dari semua obrolan hari ini, satu hal yang bisa kita ambil, smart governance itu intinya bukan cuma soal teknologi atau aplikasi digital, tapi juga soal manusia di balik sistemnya. ASN yang profesional, adaptif, dan berakhlak. Kalau good practice ditularkan dan bad practice ditinggalkan, pemerintahan kita pasti makin cerdas dan dipercaya publik. Karena ASN yang smart bukan cuma soal yang bisa buka sistem, tapi juga yang bisa buka pikiran. Terima kasih buat semua narasumber dan sobat ASN yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Ngobrol Cerdas bareng ASN, biar pemerintahan gak cuma smart di nama. Salam lestari!